Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagian-bagian eh, yang didapatkan oleh ahli waris dalam ilmu faraid. Nah, karena di dunia ini pasti semua orang akan mengalami yang namanya kematian. Nah, si mayit itu pasti memiliki harta. Tidak peduli seberapa banyak atau seberapa sedikit harta. Si mayit eh, walaupun itu sedikit itu tetap harus dibagikan kepada orang-orang yang ditinggalkan oleh si mayit. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ditinggalkan oleh si mayit itu. Nah, yang pertama ada suami. Pembagian harta ini kondisional. Kalau si mayit ada meninggalkan anak atau tidak meninggalkan anak. Nah, bagiannya itu bisa berbeda. Suami, yang pertama ada suami. Bagian suami, jika si mayit meninggalkan seorang anak, meninggalkan anak, tidak tahu seorang atau berapa. Kalau si mayit meninggalkan anak, berarti suami mendapatkan seperempat bagian dari hartanya. Nah, berapa bagiannya kalau si mayit tidak meninggalkan anak? Kalau si mayit tidak meninggalkan anak, suami mendapat setengah bagian dari hartanya. Jadi bagian ahli waris itu berbeda kalau si mayit ada meninggalkan anak dan tidak meninggalkan anak. Yang kedua ada bagian istri. Istri kalau si mayit ada meninggalkan anak, istri mendapatkan seperdelapan dari bagian hartanya dari harta tinggalan si mayit. Nah, bagiannya kalau kalau si mayit tidak ada meninggalkan anak, istri mendapatkan seperempat dari harta. Nah, catatan kalau kalau si mayit meninggalkan istri lebih dari satu, berarti hartanya dibagi rata. Nah, misalnya si mayit meninggalkan istrinya dua dan si mayit meninggalkan anak, berarti kan bagian istri kalau si mayit meninggalkan anak seperdelapan. Nah, seperdelapan itu dibagi dua dengan untuk dua istrinya. Jadi tidak satu-satu, tapi satu bagian dibagi dua. Yang ketiga ada ayah. Ayah kalau si mayit tidak kalau si mayit meninggalkan anak, ada anak yang ditinggalkan berarti ayah dapat seperenam. Eh, seperenam. Tapi kalau anaknya itu anak laki-laki, kalau si an, si kalau si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki atau alias yang ditinggalkan hanya anak perempuan, berarti ayah ambil asobah. Kalau kalau si mayit ada meninggalkan anak laki-laki, berarti ayah mendapatkan seperenam. Kalau mayit tidak meninggalkan anak, berarti ayah mendapatkan seperenam dari harta plus kalau dia akan mendapatkan sisanya. Kalau sudah dibagi rata terus ada sisa, sisanya diberikan kepada ayah sebagai asobah. Nah, terus bagian ibu, ibu seperenam dari harta. Seperenam itu kalau kalau si mayit meninggalkan anak. Nah, kalau si mayit tidak meninggalkan anak, ibu mendapatkan sepertiga. Nah, ini catatan. Ini ibu dan ayah ini adalah ibu ayah si mayit, bukan ayah ibu yang lain. Ayah dan ibunya si mayit yang mendapatkan bagian itu. Catatan, jika ada beberapa saudara, ibu tetap seperenam. Jadi maksudnya jika si mayit memiliki saudara yang lain, ibu tetap mendapatkan seperenam. Lalu ada bagian untuk anak laki-laki. Anak laki-laki itu kalau si mayit, nah anak laki-laki itu selalu asobah.
anak laki-laki itu selalu angsobah. Dan dia yang membuat beberapa ahli waris menjadi angsobah. Anak perempuan, eh, contohnya anak perempuan dan saudara-saudara si mayit. Nah itu bisa orang-orang itu bisa menjadi angsobah kalau ada anak laki-laki. Nah, terus bagian anak perempuan. Nah, anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki. Anak perempuan itu eh, kalau si mayit eh, tidak meninggalkan anak laki-laki atau hanya meninggalkan anak perempuan, kalau anak perempuannya satu, berarti seorang anak perempuan ini mendapatkan setengah dari harta kalau tidak ada anak laki-laki. Nah, kalau kalau anak perempuannya dua orang atau lebih tanpa anak laki-laki, maka bagiannya itu 2/3 dari harta. 2/3 dibagi menjadi berapa anak perempuan. Misalnya ada dua anak perempuan tanpa anak laki-laki, berarti bagiannya 2/3, lalu kalau sudah ada hasilnya baru dibagi menjadi untuk 2 orang. Lalu ada saudara kandung. Nah, laki-laki atau perempuan itu bebas. Nah, saudara kandung itu berbeda dengan saudara yang seayah dan saudara yang seibu atau saudara seayah seibu. Nah, saudara kandung itu saudara yang seayah dan satu ibu. Nah, saudara kandung itu eh, tidak dapat warisan jika ada anak laki-laki. Nah, kan tadi, tapi bisa juga menjadi asobah kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada ayah. Nah, saudara kandung itu bisa mendapatkan bagian jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan dan ayah. Kalau ada anak laki-laki atau anak perempuan dan ayah, saudara kandung tidak mendapatkan bagian. Nah, dia juga bisa menjadi angsobah kalau tidak ada ahli waris pokok karena dia eh, masuk ke dalam zawil arham. Nah, jadi maksudnya saudara kandung itu tidak mendapatkan harta, tidak mendapatkan warisan, tapi kalau tidak ada ahli waris pokok seperti istri atau suami, anak, ibu, ayah, nah dia bisa menjadi asobah seperti itu. Lalu ada kakek. Kakek itu ayahnya dari ayah. Kakek itu bisa menggantikan posisi ayah kalau ayah si mayit sudah tidak ada. Jadi kakek itu menggantikan posisi ayah kalau si ayah mayit sudah tidak ada. Kalau ayah si mayit masih ada, kemungkinan besar kakek tidak mendapatkan warisan. Lalu ada nenek, ibu, ibunya dari si mayit. Ibunya eh, nenek itu bisa ibu dari ibu kita atau ayah kita. Nah, nenek itu mendapatkan seperti kakek, dia menggantikan posisi ibu, dia menggantikan posisi ibu kita. Ibu menggantikan posisi ibu dari si mayit. Kalau misalnya ibu si mayit sudah tidak ada tetapi masih ada neneknya, berarti nenek menggantikan posisi ibu. Nah, seperti itu penjelasannya. Sekian pembelajaran faraid hari ini tentang bagian-bagian ahli waris. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.